Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau, Engkau layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau sangat baik, luar biasa, dahsyat. Awesome Lord, magnificent Lord in our life. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya rancangan-Mu damai sejahtera bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Pengharapan kepada Tuhan itu dahsyat. Pengharapan kepada Engkau tidak pernah sia-sia. Pengharapan kepada dunia adalah menuju kepada kebinasaan, tetapi pengharapan kepada Yesus Kristus akan menuju kepada kekekalan, hidup damai sejahtera, hidup yang penuh dengan kuasa Tuhan, hidup yang diurapi Tuhan, hidup dipakai Tuhan, dan hidup menyelesaikan amalan agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, berbicara Tuhan pada kami, setiap kami umat-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagai dari firman-Mu Bapa. Biar firman Tuhan yang kami dengar ini menjadi rema dalam hidup kami. Bukan hanya kami dengar saja, tapi kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami, Bapa. Sebelumnya kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami. Seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan, melalui perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami. Bahkan perbuatan kami lainnya Tuhan, kami mohon ampun di Engkau Tuhan. Itu juga hal yang sama kepada orang lain, kami mohon ampuni mereka Bapa. Biar kami terus layak menerima berkat rohani jasmani dalam hidup kami, dan kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar bukan perkataan hikmat manusia yang keluar daripadanya, tapi perkataan hikmat Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertainya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap menyambut firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baru 2 bulan yang lalu ternyata ada baru lagi, luar biasa. Siapa yang baru pertama kali datang ke tempat ini? Oh, aku yang kalau gitu ya. 2 bulan yang lalu. Ini baru pertama kali saya lihat. Ada ibu itu di sana juga. Ada beberapa di kiri juga ada, ya. Jadi 2 bulan ternyata sudah ada muka baru lagi. Gimana 2 tahun? Udah mantul lah. Amin. Nah, saya ajak saudara kita buka firman Tuhan, ya, di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ya. Kita buka firman Tuhan. Tolong ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tema khotbah saya hari ini adalah hidup menjadi kuat, menghadapi tantangan dan diberkati Tuhan. Amin. Amen. Karena tantangan-tantangan hari ini luar biasa saudara. Kalau yang nggak kuat, itu akhirnya nanti menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kita kuat sampai akhir, kita akan menuju kepada kekekalan bersama. Amin. Nah, kita belajar dulu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ya. Mari saya baca ayat pertama, saudara kedua ya, ketiga, dan gantian kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang kedua, saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Satu lagi, 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, ini ayat favorit saya juga salah satunya. Karena kebetulan ayat ini adalah ayat waktu saya di sini, naik sini waktu saya masih di gereja Protestan, ya. Itu tahun 1989. Jadi
33 tahun yang lalu, ya. 33 tahun yang lalu saya di sini dan saya nggak tahu dikasih ayatnya seperti ini. Dan saya bersyukur ternyata ayat ini jadi rema bagi saya dan itu menjadi hidup saya. Amin. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Hidup kita harus jadi apa? Hidup menggenapi firman Tuhan. Amin. Kalau engkau hidup tidak menggenapi firman Tuhan, engkau bukan jadi bagian dari orang-orang yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Tapi karena kita percaya, kita adalah anak yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus, hidup kita harus menggenapi setiap firman Tuhan. Amin. Jadi artinya apa, saudara? Waktu engkau berkata-kata, waktu engkau berpikir, waktu engkau bertindak, sesuaikan dengan firman Tuhan. Itu memang gak gampang, saudara. Saya tahu gak gampang, bagi saya juga gak gampang. Yang pikir, saudara pikir, oh yang pokok pasti bisa, belum tentu. Karena kenapa? Iblis paling senang menghancurkan keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya banyak terjadi perceraian di keluarga-keluarga Kristen. Makanya terjadi perselingkuhan, bukan hanya di keluarga di orang yang gak percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus juga terjadi perselingkuhan. Terjadi apa lagi? Banyak hal, pembunuhan, bayangkan. Dan itu baru-baru ini terjadi. Bagi saya, ini unbelievable. Kenapa? Karena hidupnya tidak mengenapi firman Tuhan. Makanya saya bersyukur saya dapat ayat itu, walaupun saya waktu itu belum lahir baru. Saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Amin. Tapi akan melaksanakan apa yang kusuruhkan kepada yang kata firman Tuhan dan berhasil apa yang kusuruhkan kepada. Amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Yang gagal adalah apa? Kekuatan kita, pikiran kita, pengalaman kita yang hebat, pasti bisa. Oh enggak bisa. Tuhan mau supaya kita terus apa, saudara? Percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan. Amin. Nah, pertanyaannya adalah apa kunci untuk kita menjadi orang yang hidup kuat di dalam menghadapi tantangan dan diberkati Tuhan? Yang pertama, kita buka dulu Mazmur 62 ayat 2. Bisa gitu ya. Mazmur 62 ayat 2. Ya. Sebelumnya, ya. Dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Yang pertama adalah kuncinya adalah kita harus dekat pada Tuhan. Amin. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya Dia pembantuku, hanya Dia pembenteng. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi bilang, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jangan goyah, saudara. Makanya saya bersyukur firman Tuhan yang tadi katakan, jangan goyah. Biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bagi saya itu rema banget. Memang hadapi tantangannya luar biasa. Jadi kunci pertama orang yang hidup ya kuat dalam menghadapi tantangan dan diberkati Tuhan adalah dia hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau hidup dekat dengan kekuatan sendiri, kepintaran kita, pengalaman kita kerja yang hebat, percuma, saudara. Gak akan pernah menemukan kebahagiaan yang kekal. Karena saya dulu seperti itu, mengandalkan kekuatan saya sendiri. Karena saya pikir gini, saya pengalaman udah banyak, saya pendidikan juga hebat. Coba saya tanya sama saudara, kira-kira kalau orang berpendidikan ya, S1-nya accounting, S2-nya finance, kira-kira gimana tuh saudara?
Tahu tentang keuangan nggak? Tahu. Kalau nggak tahu keuangan, bohong. Saya tahu banget mengenai keuangan. Accounting saya tahu, finance saya tahu. Tapi ternyata waktu saya tahu itu semua, ternyata itu tidak membuat saya bahagia. Karena justru saya tahu pengetahuan itu, saya justru jadi makin pelit. Tapi puji Tuhan, justru saya bertobat. Saya tidak mau seperti itu. Nanti kunci berikutnya dari orang yang hidup menghadapi tantangan ini dan diberkati Tuhan. Kunci berikutnya nanti ada. Ya, justru saya bersyukur. Saya lepas dari ikatan itu. Kalau enggak, masih terikat terus. Saya lepas dari ikatan itu sejak tahun berapa, saudara? Tahun 2009. Jadi baru, Baru 13 tahun. Baru 13 tahun. Sedangkan saya pendeta dari tahun 2006. Bayangkan, 3 tahun saya masih terikat dengan hal itu. Tapi saya tidak korupsi. Ah, itu bedanya. Ada orang gini udah pelit korupsi lagi. Wah, aduh. Makanya saya bersyukur bahwa firman Tuhan itu mengajarkan saya untuk lebih masuk dalam rencananya yang dahsyat. Jangan pernah kita nganggap bahwa uang adalah segalanya. Kenapa? Godaannya banyak, saudara. Godaan dunia hari-hari ini sangat banyak. Mau kita korupsi juga bisa. Mau kita mau selingkuh juga bisa. Mau kita mengandalkan cara-cara yang gak halal juga bisa. Makanya dunia sekarang menuju kepada apa, saudara? Kebinasaan. Kebinasaan. Tapi orang yang bersama dengan Tuhan, dia akan terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang dia perbuat berhasil. Amin. Yakobus 1 ayat 22. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau ciri kedua, kunci kedua untuk kita hidup kuat menghadapi tantangan dan diberkati Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kalau dengar doang sih enak. Iya dengar, habis itu keluar. Banyak kita nggak jadi pelaku firman. Makanya kita jadi batu sandungan. Makanya saya kaget. Banyak orang yang tahu firman, menyampaikan firman, tapi justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sangat tidak dikenal oleh Tuhan. Apalagi tahu firman banyak. Wow, kalau nyampaikan firman Tuhan dari A sampai Z, keren. Sampai orang kagum. Tapi dalam kehidupan nyata, tidak jadi pelaku firman. Makanya banyak hamba Tuhan yang jatuh hari-hari. Karena kenapa? Tidak jadi pelaku firman. Makanya harus hati-hati. Saya juga menjadi warning bagi saya. Karena kenapa? Waktu kita menyampaikan firman Tuhan, itu kita dipercaya hal yang besar. Tanggung jawabnya juga besar. Gak gampang, saudara, untuk bertanggung jawab untuk hal yang besar. Artinya apa? Kita harus jadi teladan. Kita harus jadi pelaku firman. Makanya waktu kita menyampaikan firman Tuhan, hati-hati. Di saat yang sama, Tuhan menuntut supaya kita jadi melakukan firman Tuhan. Kita jadi pelaku firman, bukan hanya dengar firman Tuhan. Nggak bosan ya? Saya tuh kalau terlalu sering dengar firman Tuhan tapi nggak lakuin, itu nggak enak, nggak ada balance. Nyampein juga tapi nggak dengerin juga nggak enak juga. Harus lakukan. Pelaku firman Tuhan itu misalnya apa? Perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita seperti Yesus. Saya kalau nyampein sama orang gitu, teladan apa yang kamu senang dalam hidup ini? Prinsip Yesus sudah ke bumi apa? Dia melayani, bukan untuk dilayani. Yang kedua, dia datang ke dunia untuk apa? Menebus dosa orang berdosa, supaya barang siapa percaya kepada dia akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Terus ketika teladan Yesus apa? Dia tidak sombong. Jadi jadilah pelaku firman Tuhan. Oh, saya belum bisa jadi pelaku firman Tuhan. Minta sama Tuhan, udah gitu aja. Terus kalau ada orang susah, didiamin aja. Kira-kira tega nggak, saudara? Ada orang susah, seberapapun kita bisa tabur. Itu aja udah. Ini di pinggir jalan. Jadi sekarang kan orang mulai banyak susah juga. Nyari kerjaan susah sekarang. Bahkan orang banyak di PHK. Enaknya sedang, ya kan? Ngerinya apa? Waktu nabur, gue lagi kepepet juga. Nabur kepepet tuh
paling gak enak loh saudara. Karena saya sering dulu ngadepinnya kepepet-pepet. Sampai sekarang juga kadang-kadang lagi kepepet. Tapi kalau Roh Kudus suruh, mau ngapain? Pas waktu itu dia bilang kita kepepet. Oh, murid Yesus bilang, oh iya nih ada anak kecil 5 roti 2 ikan berikan padaku. Dia kan, Yesus kan yang penting deh. Apa aksi kita? Kita persembahkan sesuatu sama Tuhan. Kan jadi pelaku firman. Bukan hanya dengar firman. Waktu itu, waktu Yesus kau serahkan pada Yesus sampai kau mulai, Yesus berkati, terjadi kelimpahan. Orang-orang pada lapar, yang lapar jadi kenyang, sisanya 12 bakul. Keren banget. Itu cara kerja Tuhan Yesus. Gak pernah kita dikasih cuma ala kadarnya toh, dikasih berlimpah. Murid-murid ya dapat 1 bakul, kan 12 kan, pas kan. Lu juga udah makan kan, murid-murid, gua kasih tuh 1 bakul. Keren banget cara kerja Yesus gitu. Karena Markus 6 ayat 38 katakan, berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, dan yang tumpah keluar dalam ribamu akan kucurahkan kepadamu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan juga kuukurkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Ukuranmu apa? Ukurannya ya cuma bisa segini. Silakan. Tapi lihat, memberinya dengan hati penuh ucapan syukur. Yang ketiga, ya, ciri orang yang menjadi hidup kuat dalam menghadapi tantangan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu kita baca di Mazmur 37:24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi yang ketiga cirinya, kuncinya adalah tidak pernah panik waktu menghadapi tantangan. Tuhan menatapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang jatuh tak sampai tergeletak. Engkau pernah jatuh nggak? Pasti pernah jatuh, tapi nggak tergeletak. Bedanya itu. Kalau tergeletak itu udah kaku. Bangkitnya itu harus segini, kayak bangkit. Saya pernah pengalaman dikabungin orang. Waktu saya menghadapi kejuaraan taekwondo di Jakarta Pusat tahun 91. Dalam sejarah saya belum pernah ini sebelum saya bertobat ya, belum pernah sejarahnya saya dikawin orang, tapi mengkawalkan orang sering, ya kan? Itu bedanya dulu, gitu kan? Di final saya kalah, ya kan? Saudara tahu nggak? Ini menurut pelatih saya waktu itu, saya nggak sadar. Waktu itu tiba-tiba lawan saya masih kelas 3 SMA, bahkan 3 SMA, iya 3 SMA. Yang lawan saya kuliah semester 3 atau 4, jadi lebih gede. Kata dia waktu di final nih memperebutkan emas, gini, tak kena di sini saya, di kaki ini, tak, terus habis itu saya sempoyongan. Saya juga nggak tahu saya sempoyongan. Tiba-tiba saya udah di luar dari tempat arena itu. Saya tanya, gua kenapa nih gue? Ya lo kena kaku tadi. Makanya gue lempar anduk putih. Gitu. Udah berapa lama? Udah ada 15 menit lo di sini. 15 menit. Saya gitu dalam hati saya. 15 menit saya tidak sadarkan diri. Puji Tuhan, saya masih hidup lagi. Kira-kira kalau saya mati kemana tuh?
Dan saya bersyukur. Itu kejadian dalam hidup saya. Yang ketiga kali saya hampir mati. Saya 7 kali hampir mati, terakhir kemarin COVID. Jadi pengalaman saya hampir menuju kematian itu 7 kali. Nomor 1 sampai dengan nomor, saya ini aja deh, refresh aja deh. Nomor 1, saya itu hampir mati ya, waktu saya SD kelas 6 ya. Waktu kelas 6, saya naik sepeda di velodrome. Saya mau taekwondo di, sekarang tempatnya apa tuh? Dulu Susana, sekarang namanya apa tuh? Di dekat Polomas ya. Naik sepeda, bisa naik sepeda saya naik kelas 6 SD loh. Saya ininya di jalur kanan, bukan jalur kiri. Tiba-tiba jatuh. Loh kok jatuhnya ke kanan, bukan ke kiri. Padahal mobil banyak. Yang kedua, saya waktu SMP. Dulu ada bus, kalau saudara tahu bus 55 tingkat ya dari Pulau Gadung. Kalau tahu ya, di sini ada orang yang dari Pulau Gadung nggak? Itu saya lagi naik di depan Pertamina. Kelas 2 SMP, saya naik begini, terbang, nggak nyampe. Terus sudah itu ini, jatuh saya kena pala saya buang di pinggir jalan trotoar ini. Terus ini saya luka-luka. Dan mujizatnya saya nggak kelindas bus itu. Padahal jaraknya, ini kan trotoar, ini bus di sini. Ini jaraknya segini nih, sebenarnya segini. Saya nggak kelindas, jarak cuma segini. Itu masih guru taekwondo juga. Kira-kira saya udah mati. Oh bisa, saya belum bertobat loh, belum tobat, masih keras. Yang ketiga, saya lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada trailer. Dari jauh trailer mau deketin saya. Wah mati gua. Saya udah sampai ngomong kayak gitu, mati gua. Kenapa? Tinggal gini aja, blok, udah bonyok lah. Tapi nggak tahu trailer itu bisa gini. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini taekwondo. 15 menit saya nggak sadar. Yang kelima, waktu saya di Australia, saya main ski. Padahal aja ski doang sih, cuma saya gini doang kan. Habis itu majang foto, terus udah itu kayak main ski, padahal enggak. Lihat, habis pulang dari ski, saya nggak bisa sadarkan diri selama seminggu. Udah kayak orang gini. Orang nggak ngerti, udah mau mati hampir. Itu di negara orang. Yang keenam, waktu saya mau pelayanan 6 April tahun 2004 2003 setahun sebelum nikah. Saya pelayanan waktu itu masih di Rain 1A di Pondok Indah, nyetir mobil, tiba-tiba ada bau truk segede gini, bayangin segede gini. Wah, inilah tandanya masih ada kan? Ini tanda 19 tahun yang lalu. Dari jalan tol, keluar darah semua. Saya begini, semeroyongan udah nyetir mobil. Iya lah. Terus saya bilang, kenapa berdarah? Saya langsung gini, ini kan dekat sini. Kalau kira-kira kena mata gimana? Mati kan? Mati kan lebih lembek. Ya, masuk sih. Ini di sini. Setahun sebelum nikah. Itu saya alami. Dan yang ketujuh adalah kemarin COVID. Kalau kelima sampai 7 saya mati, saya masuk surga, saya percaya. Tapi nomor 1 sampai 4 nggak tahu. Yang penting di sini yang mau saya sampaikan kepada saudara, hidup kita harus benar-benar kita lakukan dengan yang benar. Tidak takut menghadapi tantangan dalam hidup ini. Saya ngalamin tantangan, saya diancam orang pernah, saya difitnah orang pernah. Bagi saya ancaman itu udah biasa. Udah biasa saya ngalamin ancaman. Loh, orang mau mati aja udah banyak, berapa kali, 7 kali. Lah ancaman buat apa? Tapi satu hal yang saya mau bilang sama saudara, tantangan boleh datang, ancaman boleh datang, tapi kita nggak usah takut, nggak usah panik. Karena kenapa? Roh dalamku lebih besar daripada roh yang ada di Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku lihat sekarang kemenangan darimu. Mari kita lagu nyanyikan. Aku punya Tuhan yang
kunci yang pertama, kita kuat menghadapi tantangan, ya, dan hidup diberkati Tuhan. Yang pertama apa? Yang kedua, yes. Yang ketiga, yes. Dan yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita, your faith. Yang kelima, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang keempat adalah miliki iman yang teguh bersama. Amin. Miliki iman. Walaupun biji sesawi kecil, Tuhan perhitungkan. Seperti tadi 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang plus 12 waktu. Miliki iman yang teguh. Amin. Miliki iman itu seperti ini, saudara. Kalau misalnya tidak terjadi, jangan letong. Tetap percaya. Aku percaya. Aku percaya. Bersama Yesus, aku dapat melakukan segala perkara. Amin. Jadi ada 4 kunci untuk kita kuat menghadapi tantangan dalam hidup ini dan diberkati Tuhan. Yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, tidak pernah panik menghadapi tantangan hidup ini. Dan yang terakhir, miliki iman yang teguh. Biarlah firman Tuhan hari ini jadi rema bagi saudara. Saya minta saudara bangkit berdiri.